Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku masih ingat dengan jelas, bagaimana semuanya dimulai. Dulu, Reza adalah suami yang perhatian. Ia selalu pulang tepat waktu, tak pernah lupa menanyakan kabarku. Bahkan hal-hal kecil seperti, sudah makan atau belum, selalu keluar dari mulutnya. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti angin lalu. Perubahan itu terjadi perlahan. Awalnya, aku menganggapnya sebagai hal biasa. Wajar, kan, kalau seseorang berubah karena tekanan kerja? Tapi semakin hari, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil melipat baju ketika kudengar suara pintu depan terbuka. Reza baru pulang, seperti biasa, larut malam. Mataku melirik jam dinding, sudah hampir pukul 11. Aku menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Sebaliknya, aku tersenyum, mencoba bersikap seperti biasa. Kok pulang telat lagi, Mas? Banyak kerjaan di kantor? Tanyaku pelan. Reza terlihat sedikit kaget, seperti tidak menyangka aku masih terjaga. Dia melepaskan tasnya dan tersenyum tipis. Iya, tadi ada meeting mendadak. Kamu kok belum tidur? Alasan itu lagi, meeting. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Aku nunggu Mas pulang. Jawabku sambil mengamati ekspresinya. Tapi aku menyadari sesuatu yang aneh. Wangi parfum wanita samar-samar tercium dari bajunya. Aku mengernyit, berpura-pura tak peduli. Kok wangi banget? Mas, parfum baru ya? Tanyaku sambil mendekat. Reza refleks mundur selangkah, lalu tertawa kecil. Ah, mungkin ketempelan dari teman kantor, katanya santai. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku tidak bisa dibohongi. Malam itu, saat Reza sudah tertidur, aku tak bisa memejamkan mata. Rasa curiga terus menghantuiku. Aku mengambil ponselnya yang diletakkan di atas meja nakas. Tapi seperti dugaanku sudah dikunci dengan password baru. Aku mendesah, meletakkannya kembali. Aku tahu, jika aku ingin mencari kebenaran, aku harus lebih sabar dan berhati-hati. Kecurigaanku semakin kuat keesokan harinya. Saat sedang mencuci baju, aku menemukan sesuatu di kantong celana Reza, sebuah struk pembayaran dari sebuah restoran. Aku melihat tanggalnya. Kemarin malam. Aku menatap struk itu lama. Meeting di kantor? Tapi kenapa ada struk restoran mahal? Gumamku pelan. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini adalah bukti kecil dari sesuatu yang lebih besar? Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosiku. Aku tidak akan gegabah. Aku harus mencari bukti lebih banyak. Aku harus tahu siapa wanita itu, dan seberapa jauh mereka telah bermain di belakangku. Aku, Rani, tidak akan tinggal diam. Aku duduk di meja makan, menatap struk restoran yang kutemukan di kantong celana Reza. Tanganku gemetar, tapi aku harus tetap tenang. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku butuh bukti lebih banyak. Saat aku masih merenung, suara motor berhenti di depan rumah. Aku melirik ke arah jendela dan mendapati sosok Dinda, adik Reza, turun dari motor. Ia melepas helmnya dengan kasar, lalu berjalan cepat ke arah rumah. Begitu ia masuk, wajahnya langsung cemberut. Mbak, aku tadi ketemu Reza di luar. Dia lagi jalan sama cewek. Loh? Katanya dengan nada marah. Aku mendongak, jantungku seakan berhenti sesaat. Apa? Kamu yakin itu Mas Reza? Tanyaku dengan suara bergetar. Dinda mengangguk cepat. 100% yakin. Aku tadi baru pulang dari kampus. Pas lewat restoran di pusat kota, aku lihat Mas Reza sama perempuan itu. Mereka kelihatan akrab banget. Mbak, aku sampai hampir turun buat nyamperin, tapi aku takut bikin keributan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri.
Perempuannya seperti apa, Din? Dinda mengerutkan kening, berpikir sejenak. Cantik, Mbak. Rambutnya panjang, kulitnya putih. Pakai baju kantor gitu. Aku rasa sih itu orang kantornya. Aku menggertakkan gigi. Jadi benar dugaanku. Ini bukan sekadar kecurigaan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuat kami terlonjak. Aku bangkit dan membukanya. Di depan berdiri Bu Sari, tetangga sebelah rumah yang terkenal suka bergosip. Tapi kali ini, aku malah bersyukur ia datang. "Rani, bisa ngobrol sebentar?" Tanyanya dengan suara pelan, tapi ekspresinya serius. Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk. Begitu duduk, Bu Sari langsung menatapku dengan mata penuh simpati. "Aku nggak tahu harus bilang gimana, tapi aku rasa kamu harus tahu. Aku beberapa kali lihat suamimu jalan dengan seorang perempuan. Bukan sekali dua kali, tapi sering." Dada ini terasa semakin sesak. "Bu Sari yakin itu suami saya?" Bu Sari mengangguk mantap. "Aku tahu Reza sejak dia kecil, jadi aku nggak mungkin salah lihat." Aku sempat mau menegurnya, tapi dia kelihatan buru-buru tiap kali aku lihat. Aku menatap Dinda yang juga tampak semakin geram. "Mbak, kita harus cari bukti lebih banyak. Kita jebak aja Mas Reza," usulnya penuh semangat. Aku mengangguk. "Kita harus selidiki dulu. Aku nggak mau menuduh tanpa bukti yang kuat." Bu Sari tersenyum tipis. "Kebetulan, aku dengar obrolan ibu-ibu kompleks. Minggu depan kan ada acara bukber reuni SMA suamimu. Mungkin itu kesempatan buat kita." Aku terdiam. "Bukber?" Reza sama sekali belum bilang apa-apa soal itu padaku. Aku mengepalkan tangan. Kalau dia memang punya wanita lain, aku akan membongkarnya di depan semua orang. "Aku akan datang ke acara itu," kataku mantap. "Dan aku akan pastikan Reza dan perempuan itu tidak bisa lagi bersembunyi." Dinda tersenyum licik. "Seru, nih, Mbak. Kita buat mereka malu sekalian." Aku menghela napas panjang. Ini bukan sekadar soal harga diri. Ini soal kejujuran dalam rumah tanggaku. Aku tidak akan tinggal diam. Rencana balas dendam pun dimulai. Aku duduk di kamar, memandangi layar ponsel dengan tatapan tajam. Sudah beberapa hari ini aku mengawasi setiap gerak-gerik Reza. Aku bahkan meminta Dinda untuk terus mengawasi akun media sosialnya, mencari celah kecil apapun yang bisa menjadi bukti perselingkuhannya. Dinda mengirimiku chat pagi ini. "Dinda, Mbak, Reza update story di WA. Kayaknya dia excited banget sama acara bukber itu. Tapi lihat deh, ada bayangan cewek di kaca mobilnya." Aku langsung membuka status Reza. Benar saja. Sebuah foto jalanan malam dengan caption, "Gak sabar ketemu kalian semua, bro." Terlihat biasa saja, tapi di sudut kaca spion mobil, ada pantulan samar seorang wanita berambut panjang. Aku merasakan darahku mendidih. Jadi memang benar, dia akan membawa perempuan itu ke acara bukber. Aku mengepalkan tangan. Kalau gini caranya, aku nggak bisa cuma diam. Aku pun mulai menyusun rencana. Aku ingin Reza dan perempuan itu malu di depan teman-temannya sendiri. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan istri bodoh yang bisa dibohongi begitu saja. Aku langsung menghubungi Dinda dan Bu Sari. Kami bertiga berkumpul di rumah sore itu untuk membahas strategi. "Jadi gini," kataku, membuka percakapan. "Aku butuh bantuan kalian buat ngawasin pergerakan Reza. Aku juga mau pastiin kalau perempuan itu benar-benar datang ke acara bukber." Bu Sari tersenyum penuh arti. "Tenang aja, Nak Rani. Aku ini rajanya ngumpulin informasi. Aku bakal pastiin kita tahu duluan sebelum mereka bisa bersandiwara." Dinda ikut menimpali. "Mbak, aku bisa pura-pura jadi tamu undangan juga. Kan aku satu SMA sama Mas Reza, jadi nggak akan mencurigakan." Aku mengangguk mantap. "Bagus. Aku juga akan datang. Tapi aku akan datang dengan kejutan." "Kejutan?" Dinda mengangkat alis penasaran. Aku tersenyum tipis. "Aku bakal pakai gaun terbaikku, dandan secantik mungkin, dan datang sebagai
istri sah, yang berkelas. Biar mereka tahu, siapa yang sebenarnya lebih berharga. Bu Sari bertepuk tangan pelan. Suka sekali dengan rencanamu, Rani. Kita bikin mereka malu sekalian. Setelah pertemuan itu, aku langsung mempersiapkan semuanya. Aku pergi ke salon, memastikan diriku tampil sempurna di hari itu. Aku ingin melihat ekspresi Reza saat melihatku berdiri di sana, di depan semua orang, ketika rahasianya terbongkar. Aku juga sudah mempersiapkan satu hal lain, sebuah video. Aku meminta Dinda untuk diam-diam merekam setiap gerak-gerik Reza di acara itu. Jika ia benar-benar mesra dengan wanita itu, aku akan punya bukti nyata untuk menghancurkannya. Malam sebelum acara bukber, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Besok adalah hari pembalasan, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak sabar melihat wajah Reza dan selingkuhannya saat mereka tahu bahwa mereka telah terjebak dalam rencana yang telah kususun matang-matang. Perang akan dimulai. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun terbaikku. Warna merah marun yang elegan membalut tubuhku dengan sempurna. Rambut panjangku kugerai dengan sedikit gelombang, dan riasan wajahku dibuat flawless, menunjukkan betapa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Aku melirik ponsel, pesan dari Dinda masuk. Dinda, Mbak, Reza baru sampai di restoran. Sama cewek itu. Mereka duduk di meja pojok, dekat jendela. Aku mengepalkan tangan. Jadi benar dia membawa selingkuhannya ke acara ini. Aku menarik napas panjang, berusaha mengontrol emosiku. Malam ini, aku tidak akan mengamuk seperti istri yang putus asa. Tidak, aku akan menghancurkan mereka dengan elegan. Ketika aku tiba di restoran, semua mata langsung tertuju padaku. Beberapa teman Reza yang mengenalku tampak terkejut melihat kehadiranku. Aku tersenyum ramah, berjalan dengan penuh percaya diri, mencari sosok yang kucari. Dan di sanalah dia. Reza, duduk di meja dengan seorang wanita cantik di sebelahnya. Wanita itu mengenakan dress biru muda, rambut panjangnya tergerai rapi. Tangannya dengan santai menyentuh lengan Reza sambil tertawa kecil. Darahku mendidih, tapi aku tetap tersenyum. Aku berjalan mendekati meja mereka. Suara hak sepatu stiletoku yang beradu dengan lantai membuat beberapa orang menoleh. Reza yang awalnya sibuk berbincang, tiba-tiba membeku saat melihatku berdiri di depan meja mereka. "Selamat malam, Mas," sapaku dengan suara manis, tapi tajam. Wajah Reza langsung pucat. Matanya melebar, jelas tak menyangka aku akan ada di sini. Wanita di sebelahnya mengerutkan kening, menatapku bingung. "Rarani, kamu kok ada di sini?" Suara Reza bergetar, jelas panik. Aku tersenyum, menaruh tas tangan di atas meja mereka. "Kenapa? Aku tidak boleh datang? Ini kan acara reuni SMAMU. Aku pikir, sebagai istrimu, aku juga bisa ikut bertemu dengan teman-temanmu." Aku melirik wanita di sebelahnya, sengaja menatapnya dari atas ke bawah. "Oh ya, kamu belum kenalin aku ke teman barumu ini." Wanita itu menggigit bibirnya, jelas tak nyaman. Reza terlihat semakin gelisah. Sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba Dinda muncul dari arah belakang dan langsung menjatuhkan sesuatu ke meja. Sebuah amplop. "Kalau mau berbohong, sebaiknya jangan meninggalkan bukti, Mas," ujar Dinda sinis. Reza menatap amplop itu dengan ngeri. Aku membuka lipatannya dan mengeluarkan beberapa lembar foto, hasil kerja keras Dinda dan Bu Sari. Foto-foto yang menunjukkan Reza dan wanita ini keluar dari hotel, makan malam berdua, bahkan ada yang mereka tampak berpegangan tangan di parkiran kantor. Seisi meja menjadi hening. Beberapa teman SMA Reza yang ada di sekitar mulai berbisik-bisik. Wajah Reza semakin pucat. "Rani, ini nggak seperti yang kamu pikir." "Oh ya? Mau bilang kalau ini hanya kebetulan? Atau wanita ini hanya teman biasa?" Aku memotong ucapannya dengan nada dingin. Wanita di sebelahnya tampak semakin panik. Ia buru-buru menarik tangan Reza. "Mas, ayo kita pergi dari sini," bisiknya pelan,
seolah takut semakin dipermalukan. Tapi aku tidak membiarkannya lepas begitu saja. Aku mengambil gelas berisi air di meja, lalu dengan santai menyiramkannya ke wajah wanita itu. Biur. Seisi restoran langsung terkejut. Wanita itu menjerit, wajahnya basah kuyup, dan tatapan marahnya langsung mengarah kepadaku. Kamu gila? Bentaknya. Aku tersenyum sinis. Gila? Aku hanya memberikan sedikit penyegaran biar otak kamu sadar kalau kamu tidur dengan suami orang. Seisi restoran yang awalnya hanya berbisik, kini mulai bertepuk tangan. Beberapa bahkan bersorak, jelas menikmati drama ini. Reza berdiri, wajahnya merah padam karena malu. Rani, kamu keterlaluan. Aku melipat tangan di dada. Keterlaluan? Mas selingkuh. Bawa perempuan lain ke acara bukber ini, dan aku yang keterlaluan? Lucu banget. Mas. Wanita itu, yang kini wajahnya masih basah, berdiri dengan geram. Mas, aku nggak mau lagi sama kamu. Kamu bilang istrimu nggak tahu apa-apa. Nyatanya dia lebih pintar dari yang kamu kira. Aku terkekeh. Oh, jadi selama ini Mas Reza ngaku kalau aku ini istri bodoh yang nggak bakal sadar? Wah, terima kasih ya informasinya, Mbak. Seketika, suasana menjadi semakin panas. Reza mengacak rambutnya dengan frustrasi, sementara wanita itu mengambil tasnya dan berjalan cepat keluar restoran dengan wajah merah padam. Aku menatap Reza sekali lagi, lalu mendekatkan wajahku ke arahnya. Selamat menikmati malam yang indah, Mas. Karena setelah ini, aku pastikan hidupmu nggak akan seindah dulu. Aku membalikkan badan, berjalan pergi dengan anggun, sementara seisi restoran masih sibuk membicarakan drama yang baru saja terjadi. Dan malam itu, aku tahu, aku menang. Aku baru saja melangkah keluar dari restoran ketika suara langkah kaki cepat menghampiriku. Rani, berhenti kamu. Aku membalikkan badan dengan santai, hanya untuk melihat Reza yang wajahnya merah padam, penuh amarah. Beberapa teman SMA-nya ikut keluar, menyaksikan kejadian ini. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan nada ringan, seolah aku tak peduli dengan kemarahannya. Reza berjalan mendekat, tangannya mengepal. Kamu udah keterlaluan. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Aku menyilangkan tangan di dada. Oh, mempermalukan? Mas sendiri yang mempermalukan diri Mas dengan kelakuan bejat Mas. Jangan salahkan aku kalau kebenaran akhirnya terungkap. Tiba-tiba, dari arah lain, aku melihat mertua dan adik iparku, Vina, datang dengan ekspresi terkejut. Sepertinya berita tentang drama ini menyebar begitu cepat. Ya Allah, ada apa ini? Rani, apa yang kamu lakukan ke suamimu? Suara ibu mertua melengking tinggi. Aku tertawa sinis. Saya? Harusnya ibu tanya anak ibu, dia yang bawa perempuan lain ke acara bukber. Kalau ibu masih nggak percaya, silakan tanya teman-temannya. Beberapa teman Reza yang masih di sekitar mulai berbisik-bisik, dan ada yang mengangguk pelan saat ditanya oleh mertua. Vina, adik iparku yang sejak awal tak pernah menyukaiku, langsung mencibir. Ah, palingan kamu aja yang drama, Kak Rani. Pasti ini cuma kesalahpahaman. Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak tertawa mendengar kebodohannya. Kesalahpahaman? Aku punya bukti, Vina. Ada foto, ada video. Bahkan semua orang di restoran itu melihat dengan mata kepala sendiri. Masih mau belain abangmu? Tatapanku menusuk ke arahnya. Vina terdiam sesaat, lalu mendengus. Ya namanya laki-laki, Kak, wajar dong main sama cewek lain. Kamu terlalu lebay. Kata-katanya sukses membuat emosiku meledak. Aku mendekat dan menatapnya tajam. Jadi menurutmu wajar seorang suami selingkuh? Kalau suamimu nanti main belakang sama cewek lain, kamu juga bakal bilang itu wajar. Wajah Vina langsung memucat, tak bisa menjawab. Tapi ibu mertua justru semakin melotot ke arahku. Kamu ini istri gak becus. Kalau Reza selingkuh, itu pasti karena kamu gak bisa ngurus dia dengan baik. Bentaknya keras. Aku terkekeh sinis.
Oh, sekarang malah aku yang disalahkan? Bu, jangan lupa, saya ini istri yang bekerja banting tulang buat keluarga. Saya yang biayain banyak kebutuhan rumah, sementara anak ibu malah sibuk selingkuh di belakang saya. Jadi siapa yang gak becus di sini? Mertua terdiam, tapi wajahnya semakin merah, seolah ingin meluapkan kemarahannya padaku. Tiba-tiba, Reza menendang tong sampah di dekatnya, membuat semua orang tersentak. Aku muak dengan kamu, Rani. Udah, kita cerai aja. Gue bosan sama lo. Suaranya menggema di parkiran restoran. Beberapa orang yang menonton langsung terkejut. Bahkan ibu mertua dan Vina tampak kaget mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Reza sendiri. Aku hanya tersenyum. Akhirnya, Mas bilang juga. Bagus. Aku juga udah muak hidup dengan laki-laki brengsek kayak Mas. Aku merogoh tasku dan mengeluarkan selembar kertas. Kebetulan, aku sudah siapkan ini. Aku menyerahkan surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani ke tangannya. Mata Reza membelalak. Apa? Aku udah muak sama Mas. Jadi kalau Mas pikir dengan menceraikan aku bisa bikin aku hancur, Mas salah besar. Justru ini jalan keluar terbaik buat aku. Aku gak butuh suami pengkhianat, ucapku tajam. Reza meremas kertas itu, wajahnya semakin merah. Lo bakal nyesal, Rani, bentaknya. Aku hanya tertawa kecil. Nyesel? Aku justru bersyukur bisa bebas dari laki-laki gak berguna kayak Mas. Aku membalikkan badan, meninggalkan mereka yang masih terdiam di tempat. Malam itu, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah lagi menjadi istri dari seorang pengkhianat. Dan aku tak sabar melihat bagaimana hidup mereka akan hancur setelah ini. Setelah malam itu, hidupku terasa lebih ringan. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, dan semua barang-barangku sudah kupindahkan dari rumah yang kutinggali bersama Reza. Aku kembali ke rumah orang tuaku, dan dari sana, aku mulai menyusun rencana balas dendam yang sesungguhnya. Aku tak akan membiarkan Reza dan pelakornya, Lita, hidup tenang setelah semua penghinaan yang mereka lakukan padaku. Beberapa hari kemudian, berita tentang perselingkuhan Reza sudah menyebar luas. Semua teman-teman SMA kami tahu. Bahkan di grup alumni, orang-orang mulai membicarakan betapa memalukannya kejadian di bukber malam itu. Banyak yang berpihak padaku, terutama teman-teman perempuan yang merasa jijik dengan kelakuan Reza. Aku duduk di ruang tamu sambil menggulir layar ponsel, membaca komentar-komentar yang bermunculan di grup. Nggak nyangka Reza setega itu sama istrinya sendiri. Dulu dia kayaknya cowok baik-baik, ternyata buaya. Rani, kamu hebat. Nggak banyak perempuan yang berani bongkar perselingkuhan di depan umum kayak gitu. Lita itu emang mata duitan, gue udah curiga dari dulu. Mampus deh mereka sekarang. Aku tersenyum puas. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama salah satu temanku, Dina, muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. Halo, Din? Ran, lo udah tahu belum? Reza dipecat. Aku hampir terlonjak dari kursiku. Apa? Dipecat? Iya. Tadi gue dapat kabar dari temen gue yang kerja di kantor Reza. Katanya bosnya tahu tentang skandal perselingkuhannya, terus ternyata ada penyelidikan lebih lanjut. Reza ketahuan nyalahgunakan dana kantor buat foya-foya sama Lita. Makanya langsung dipecat. Aku menutup mulut, menahan tawa. Jadi, bukan hanya harga dirinya yang hancur, tapi juga karirnya. Ya ampun, Din. Karma tuh cepat banget ya datangnya. Dina tertawa di seberang sana. Iya, gue langsung ingat lo dan kejadian di bukber. Pasti dia sekarang nyesel setengah mati. Aku mengangguk. Dia pasti pikir bisa hidup bahagia sama pelakor itu. Malah kehilangan segalanya. Setelah menutup telepon, aku mengirim pesan ke salah satu temanku yang juga kenal dengan Lita. Gimana kabarnya Lita? Dia masih sama Reza? Jawaban yang kuterima beberapa menit kemudian sukses membuatku ngakak. Hahaha. Enggak, Ran.
Lita langsung ninggalin Reza begitu tahu dia dipecat. Sekarang dia nyari cowok lain yang lebih kaya. Aku tertawa puas. Jadi benar dugaanku, Lita hanya memanfaatkan Reza demi uang. Begitu Reza jatuh miskin, perempuan itu langsung kabur. Karma benar-benar bekerja dengan cepat. Aku merebahkan diri di sofa dengan senyum puas. Reza kehilangan istri yang setia, kehilangan pekerjaannya, dan bahkan kehilangan pelakornya sendiri. Sekarang, dia benar-benar sendirian. Beberapa minggu setelah semua kekacauan itu, aku merasa hidupku jauh lebih tenang. Tidak ada lagi tekanan dari suami yang suka berkhianat, tidak ada lagi mertua yang selalu ikut campur, dan tidak ada lagi adik ipar yang menyebalkan. Aku akhirnya bisa fokus pada diriku sendiri. Hari ini, aku duduk di sebuah kafe favoritku, menyeruput kopi sambil menikmati angin sore. Aku sedang menelusuri beberapa email pekerjaan ketika tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Dina. "Ran, lo harus lihat ini." Dia mengirimkan sebuah screenshot dari grup alumni SMA kami. Aku membacanya perlahan, dan semakin lama aku membaca, semakin lebar senyumku. Ya Allah, Reza kok jadi gembel gitu? Kasian juga sih, tapi ya ini akibat kelakuannya sendiri. Dulu ninggalin istri yang setia demi pelakor, ujung-ujungnya malah jatuh miskin. Hidup ini emang muter, ya? Aku membelalakan mata saat melihat foto yang disertakan. Reza, pria yang dulu pernah kubanggakan sebagai suamiku, kini terlihat lusuh dengan pakaian kumal. Dia sedang duduk di depan sebuah warung kopi, tampak termenung dengan ekspresi kosong. Karma does exist. Aku membatin. Sambil tersenyum kecil, aku menutup pesan dari Dina. Aku tidak lagi peduli dengan Reza. Aku sudah selesai dengan semua drama itu. Sekarang, hidupku benar-benar baru. Aku kembali sibuk dengan pekerjaanku, mengembangkan bisnisku yang selama ini terabaikan karena sibuk mengurus rumah tangga. Aku kembali dekat dengan teman-teman lamaku, yang selama ini menjauh karena Reza terlalu posesif. Dan yang paling penting, aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Sore itu, saat aku bersiap pulang dari kafe, seorang pria mendekat ke mejaku. Dia tersenyum ramah. "Rani, ya?" Aku mengerutkan dahi. "Iya, maaf, kita kenal?" Dia tertawa kecil. "Aku Raka, teman SMA kita dulu. Kita satu angkatan. Dulu aku anak yang pendiam banget, jadi mungkin kamu gak terlalu ingat." Aku berpikir sejenak, lalu ingat. Oh, Raka yang dulu jago matematika itu. Dia mengangguk, tersenyum. "Wah, kamu masih ingat. Aku baru balik ke Indonesia setelah lama kerja di luar negeri. Tadi gak sengaja lihat kamu di sini, makanya aku samperin." Kami mengobrol cukup lama, mengenang masa-masa sekolah dulu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar tulus menghargaiku. Mungkin ini adalah awal baru yang sesungguhnya. Aku tak tahu kemana takdir akan membawaku setelah ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku dipermainkan oleh cinta yang salah.